Baik, selamat pagi. Sebelum masuk pemberitaan firman Tuhan, di mana saya akan memperkenalkan diri, nama saya Ignatius Budiono dari GBI Budak Payung, Jalan Pramuka. Oleh sebab itu, marilah sebelum kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Mari kita akan satu dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya, Allah Isa, Allah Abraham, Allah Yakub, yang terus-menerus menyertai dalam kehidupan kami. Untuk pagi hari ini kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam bacaan untuk pagi menjelang siang ini di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Namun saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca ayat 31, 32 dan ayat yang ke-34 saja. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ayat yang ke-34 dikatakan, nanti yang akan kita soroti bersama. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Allah juga menyadarkan kita ya, bahwa semua orang telah dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada seorang pun yang berbuat benar, satu pun tidak. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, semua orang telah menyeleweng. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka semua tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik. Terbukti di dalam Roma 3 ayat 12. Dengan demikian semua orang telah berbuat dosa. Nah, sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Saya senang sekali di dalam bahasa Jawa ini mengatakan orang yang telah berbuat dosa akan koncatan kemuliaan Allah, keliwatan kemuliaan Allah. Artinya, saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini masih dikuasai oleh dosa dan masih menjadi hamba dosa. Dan hidup kita ini dikalahkan oleh dosa. Dan oleh sebab itu, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita mengalahkan dosa itu? Nah, pagi ini menjelang siang ini ada 4 strategi perang. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa. Strategi yang pertama yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Saya tidak akan membaca firman-Nya ya, Yohanes 8 ayat 31 dan Yakobus 15 ayat 7. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini sebagai umat-umat yang diikat oleh dosa. Dan kita akan belajar hidup di dalam firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Kita tahu di mana kita tetap tinggal di dalam firman, dan kita akan berbuah banyak. Berbuah tentang pengetahuan Allah, sehingga hidup kita ini bisa melakukan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Tetapi satu hal, di mana Bapak Ibu di luar kebenaran firman Allah, di luar firman, di luar
yaitu Yesus Kristus, apa yang terjadi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk manunggal bersama Kristus. Ya, artinya seperti ini. Menjadi satu dengan Yesus setiap saat, setiap waktu. Yesus ada di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan saya, dan juga hati kita ini berada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya dengan kita tetap tinggal diam di dalam kebenaran firman, kita akan memiliki suatu kemenangan dan kekuatan yang luar biasa. Dan strategi yang kedua yaitu menjadi murid. Ya, menjadi murid. Ya, Lukas 14 ayat 27 dan Yohanes 8 ayat yang ke-31. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan seorang murid? Tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pernah kita menjadi murid waktu kita ini belajar di sekolahan. Apa yang disampaikan oleh guru, apa yang ditekankan oleh guru, dan kita harus melakukannya. Nah, sudah dikasih Tuhan kita sebagai anak-anak Yesus Kristus, anak Allah. Kita menjadi murid-murid Yesus Kristus. Kita harus berani apa? Memanggul salib. Artinya segala sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu, kita tidak boleh lakukan. Kata stop. Meskipun itu nikmatnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi hal ini kita harus berani kata stop. Betul-betul kita memanggul salib meskipun kita mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kesulitan, kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Karena kita telah menjadi murid. Dan kita mengikuti Yesus Kristus. Nah, di mana kita terus mengikuti Yesus Kristus? Apa yang kita andalkan? Adalah hanya satu, Yesus Kristus. Dan kita berani untuk melepaskan milik kita. Di dalam Lukas 14 ayat 37. Kita tidak boleh bergantung dengan kekayaan kita, keberadaan kita. Hanya satu. Kita mengandalkan Yesus. Karena di dalam Yesus itu ada kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu marilah kita belajar. Untuk pagi hari ini saya ajak belajar bersama-sama untuk kita menjadi murid. Harus tunduk patuh kepada Sang Guru. Nah, kita sebagai murid Yesus, kita harus patuh dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan strategi perang yang ketiga yaitu pelaku firman. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus di dalam Yakobus 1 ayat 22, di sana dikatakan hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Ya, tidak hanya mendengar saja. Dan firman Allah katakan di mana kita hanya mendengar saja. Dan kita seperti yaitu orang yang sedang berdiri di muka cermin. Kita mengamat-amati mukanya, dan setelah kita pergi dari cermin itu, kita lupa apa yang sedang tadi kita amati, kita lihat. Dan satu hal, kita menjadi suatu penipu, berdusta di dalam diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, sudah dikasih Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kebenaran firman itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, di mana kita menjadi pelaku firman, kita berani. Harus apa? Melepaskan, membuang segala sesuatu yang kotor. Baik melalui sorot mata kita, melalui mulut kita, ya, melalui tangan kita, bahkan keseluruhan tubuh kita, sikap kita. Segala sesuatu yang kotor singkirkan. Dan jangan kita lakukan akan hal ini. Dan juga kita berani untuk membuang kejahatan yang begitu banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia itu masih hidup di dalam dua kehidupan. Yang satu kehidupan di dalam daging, yang satu di dalam kehidupan dalam roh atau di dalam kehidupan rohani. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, setiap hari, setiap saat kita selalu berperang. Kalau kita ini selalu menjadi pelaku firman, dan saya yakin dan percaya kita bisa
menguasai atau mengalahkan kedagingan kita yang seringkali mudah, yaitu melakukan dosa. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, terimalah firman Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lemah lembut, sehingga firman itu dapat tertanam di dalam hati kita. Sehingga kita memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Firman Tuhan harus tertanam di dalam kehidupan kita dan kita melakukannya. Karena firman itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan strategi yang keempat yaitu tekun di dalam doa. Ya. Ini senjata kita, tekun di dalam doa. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 bisa. Nah, tekun ini artinya supaya kita ini memiliki suatu kesungguhan hati. Sungguh-sungguh merupakan suatu pekerja yang luar biasa. Sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh berusaha. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Berdoa. Memang kata doa itu hanya 3 huruf saja. Tapi ini merupakan suatu perintah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Di mana kita tidak memiliki suatu kesungguhan hati, belajar, bekerja dan berusaha. Sulit untuk kita melangkah maju, datang kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Di dalam hidup kita ini masih banyak menghadapi rintangan, tantangan, hambatan, bahkan cobaan. Selama kita masih hidup di dunia ini, hal ini tidak akan lepas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dalam kebenarannya, kita harus berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan itu. Yang paling akhir supaya kita ini tetap berdoa. Tetap berdoa. Apapun dalam keberadaannya. Seperti apa dunia ini. Keadaan lingkungan kita. Kita tetap berdoa. Memuliakan dan memohon kepada Tuhan. Kalau kita melihat dunia. Dalam tahun-tahun 2023 ini. Banyak seorang tokoh-tokoh yang mengatakan yaitu tahun ini tahun yang sulit, tahun ini tahun yang sukar, tahun ini adalah tahun yang gelap. Jangan katakan itu. Di mana kita ini hidup di dalam firman dan kita hidup di dalam doa, dan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Dan saya yakin dan percaya hal ini akan terjadi kekuatan yang luar biasa dan kita sanggup untuk mengalahkan segala dosa, sanggup mengalahkan segala kejahatan, kuasa iblis yang akan menyerang kita setiap saat, setiap waktu. Di mana kita ini tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita tetap menjadi murid Yesus Kristus dan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita tetap tekun di dalam doa. Saya yakin dan percaya dan seyakin-yakinnya bahwa kuasa Allah ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya, dan kita mampu menang atas dosa. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Marilah sekali lagi Bapak Ibu, kita harus berani melangkah. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap tinggal di sana. Menjadi murid, menjadi pelaku firman, dan juga tekun di dalam doa. Mari kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana kesempatan yang indah ini Engkau masih memberkati kami, memberi hidup, sehingga kami boleh merenungkan, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bila firman menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini yang sudah kami lalui, kami masih hidup di dalam dosa. Dan untuk pagi hari ini kami akan berperang melawan dosa.
sehingga kami boleh mendapatkan suatu kemenangan atas dosa. Sehingga dosa tidak lagi menguasai, dosa tidak lagi menghimpit dan menekan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan Bapak Ibu di mana mereka berada. Dan juga hamba-Mu dan semua para pendengar untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat, sehat, salam.